Jadi ini menghasilkan listrik nggak bahaya ya? Nggak bahaya, Harus karena lemah ya? harus dising. Nggak strum kan saya pegang nih? Enggak. Ada berapa pohon untuk menghasilkan listrik bisa menyalakan lampu itu? 4 batang dengan 4 lubang. 4 batang dengan 4 lubang. 4 lubang. Iya. Ini setiap lubangnya dia menghasilkan listrik. Ya, masukkan listrik minimal 1 volt. Minimal 1 volt, 1 lubang. 1 lubang. Kenapa kemudian ini bisa menghasilkan listrik? Karena ketika bersentuhan dengan tembaga dengan logam, itu tembaga dengan logam itu fungsinya untuk mengubah asam menjadi listrik dengan cara Logam itu maksudnya seng. seng. Oke. Nah, seng. Tembaga dengan seng itu Ya, menghasilkan listrik. Oke. Jadi yang kita ambil nih getah dalam pohon ini. Oke. Kita dalam pohon ini mengandung asam dan asam itu kita jadikan listrik. Nah, dengan cara menggunakan tembaga dan logam. Oh, jadi getah pohon ini, pohon kedondong pagar ini, saudara, ini mengandung asam dan asam itu ketika dipertemukan dengan tembaga dan seng itu akan bisa mengalirkan listrik Iya. dengan 2 kutub yang berbeda. Iya. Gimana cara buatnya? Boleh nggak saya lihat di dalamnya seperti apa? Boleh. Harus dibor ya pertama kali. Langsung dibor. Cara ngebor pun masukkan ini namanya elektroda. Oh, saya lihat dulu ya. Ya, Oh, ini adalah elektroda. Elektroda. Isinya kain ini ya? kain Kain. susu untuk pembatas antara positif dan negatifnya. Oke, yang merah positif, yang hitam negatif. Iya. Oke, ini isinya kain Lipat. digulung-gulung, Ya. kemudian ditutup oleh isolator. Isolator ini plakban ya. Bang. Oke. Dimasukkan. Sudah dimasukkan, kemudian agak ke dalam. Sudah seperti ini, kemudian Tutup. ditutup dengan kain Oke, tunggu sebentar. Itu kain di dalam tadi yang warna putih, fungsinya untuk apa? untuk selain untuk pembatas antara positif dan negatif, fungsinya untuk menyerap asam. Oh, menyerap asam. Jadi getah-getahnya diserap di kain-kain itu. Ya, Oke, sehingga semakin asam maka semakin banyak listrik yang bisa dihasilkan. ya. Oke. Oke. Nah, kain ini fungsinya apa? Untuk mencegah masuknya serangga dan mencegah masuknya. Oh, ini hanya sekat saja ya? Iya. Oke. Nah, seng ini Begitu juga untuk penambahan yang supaya lebih kuat. Lebih kuat. Oke. Ini getahnya warna hitam ya? Nah, sudah seperti ini. Dan kemudian ini disambungkan satu dengan yang lain Lainnya supaya lebih kuat. lebih kuat, menambah arusnya. Oke. Ini keluar 1 volt. Atau pohon. Oke. Saudara, baru saja lubang dibuat oleh Naufal Razik dan ini ada satu rangkaian kabel, ada kabel positif dan kabel negatif. Ini dua-duanya sudah mengandung listrik 1 volt. Iya, 1 volt. Jadi kalau dicampurkan 1, 2, 3, 4, ini ada berapa banyak ini? Tinggal jumlahkan saja semuanya. Jumlahkan saja, iya. Oke. Oke, kita sambungkan supaya lebih kuat lagi ya. Iya. Jadilah satu lubang dengan 1 volt tambahan untuk listrik ala Naufal Razik dari pohon kedondong pagar. Naufal tahu dari mana bahwa pohon kedondong pagar ini bisa menghasilkan listrik? Kan ada banyak pohon. Nah, jadi kenapa gunakan pagar ini? Karena khususnya Aceh dan Indonesia, pohon ini bisa dijumpai.
kemudian mulai tanam. Dia mempunyai ketebalan kulit. Habis itu yang paling penting ketika kita masukkan elektroda, dia tidak gampang busuk. Oh, ada pohon yang ketika dimasukkan elektroda dia jadi busuk. Dia busuk. Dia kuat untuk memperbaiki dirinya sendiri ya, si menyembuhkan pohon. lukanya. Menyembuhkan lukanya. Iya. Dan ini baru satu-satunya di Indonesia, Noval ya? Ya. Jadi penemuan ini sudah dipatenkan. Sudah dihak-patenkan. Sudah. Jadi inilah penemuan Naufal Razik asal kota Langsa, Aceh. Aceh. Luar biasa. Noval dari mana kemudian belajar sedetil ini? Ya awalnya sih dari guru juga, dari Guru SD? Guru metopasi, dari guru juga inovasi. Jadi berkat guru Nova pun Nova bisa jadi kayak gini juga. Dari awalan dari buah-buahan sampai ke pohon ini pun Nova pun terinspirasi dari buah kentang itu juga. Jadi kan terpikir oleh Nova, di buah kentang kan dapat menghasilkan listrik. Tentu saja di pohon pun bisa Menghasilkan listrik. Ya. Dan juga dengan ketekunan karena Noval setiap hari membantu ayah yang kebetulan punya profesi sebagai teknisi. Noval juga saya dengar hasil ini telah menerangi salah satu desa di desa Tampur Palo di Aceh. di Aceh Timur. Betul itu? Betul. Iya. Oke. Jadi sebagian rumah sudah kita pasang instalasi, untuk hidupnya sekitar 20-an 20 rumah. 20 rumah. Iya. Satu rumah berapa lampu? Satu rumah 2 titik. 2 lampu. Iya. Satu rumah 2 lampu ada 20 rumah. 20 rumah. 20 rumah semuanya menggunakan pohon kedondong pagar. Iya. Dan nyala sampai sekarang. Alhamdulillah. Meskipun mungkin belum stabil ya. Stabil, masih ada Kadang suka nyala, kadang suka mati karena kestabilannya. kestabilannya kenapa tidak stabil? Kenapa masih suka nyala suka mati? Karena kan faktor cuaca. Oke. Faktor cuaca dari panasnya, habis itu dari elektrodanya pun belum maksimal. Elektrodanya belum maksimal, Belum maksudnya maksimal. menyerapnya. Ada kendala ya. Kalau tadi kain putih yang saya perlihatkan tadi itu menyerap getahnya yang bersifat asam tadi maksimal, maka hasil listriknya akan maksimal. Tapi kalau kemudian penyerapannya tidak maksimal, maka tidak stabil tadi. Itu yang menjadi masih PR ya, Ya. akan terus dikembangkan. Iya. Tapi penemuan yang luar biasa Naufal Razik, siswa SD yang pertama kali menemukan dan sekarang Sudah. baru 1 pekan di SMK. SMK Dua Langsa, kelas 10 ya. kelas 10. Terima kasih Naufal Razik, pengalaman yang luar biasa dan menginspirasi semua anak-anak di Indonesia dari tanah Aceh. Ya. Sukses ya. Ya, Amin. makasih, amin. Sebelum Naufal menemukan itu, ada teman-teman yang lain menemukan apa? Kentang juga ada? Belum, Tidak. Yang Belum. lain menemukan apa? belum. Jadi hanya Naufal pada waktu Iya. itu yang berhasil menemukan. Iya, Berapa murid ibu waktu itu? sekitar 30-an. 30, 29 ini tidak bawa apa-apa, hanya Naufal yang bawa kentang. Ah. Dan kemudian dia bisa mengalirkan listrik dari kentang itu. Iya. Aiman, Kompas TV, Pak Didin.